Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya rasanya kita lebih sering dengar penemuan fosil dinosaurus yang ukurannya wah gitu, dibanding fosil manusia purba? Apalagi yang katanya ukurannya raksasa. Itu pertanyaan yang menarik sekali. Iya kan? Nah, hari ini kita coba telusuri bareng-bareng deh, jejak waktu dan misteri di baliknya. Betul. Pertanyaan ini sebenarnya membawa kita ke inti proses alamiah yang, luar biasa panjang dan selektif. Namanya fosilisasi. Fosilisasi ya? Iya, kita akan lihat gimana kondisi jutaan tahun lalu itu sangat berpengaruh pada apa yang bisa kita temukan hari ini. Ternyata jadi fosil itu nggak gampang loh. Oh, nggak semua yang mati otomatis jadi fosil gitu ya? Nggak, sama sekali nggak. Terus gimana dong syaratnya? Biar sisa-sisa kehidupan masa lalu itu bisa awet sampai sekarang. Nah, syaratnya itu ketat banget. Pertama, organismenya harus mati di tempat yang pas. Idealnya terkubur dengan cepat oleh sedimen. Sedimen, kayak lumpur gitu. Iya, lumpur, pasir, abu vulkanik. Seringnya sih di dekat air, kayak danau atau dasar laut. Penguburan cepat ini penting banget. Kenapa harus cepat? Supaya terlindung, biar bangkainya nggak habis dimakan pemangsa, nggak busuk total kena udara atau bakteri, atau rusak karena cuaca. Oke. Jadi kayak disimpan gitu ya, biar aman dari dunia luar. Mhm. Terus habis terkubur apalagi? Nah, setelah aman terkubur, lapisan sedimen di atasnya itu bakal terus numpuk, tebel terus. Selama jutaan tahun, air tanah yang kaya mineral itu meresap masuk Meresap kemana tuh? ke sisa-sisa organismenya, terutama bagian keras kayak tulang atau cangkang. Nah, mineral ini pelan-pelan menggantikan materi organik aslinya. Oh, jadi tulang aslinya hilang diganti mineral. Tepat. Mineral mengisi pori-pori mengeras jadi batu, tapi bentuk aslinya tetap terjaga. Ini proses namanya premineralisasi. Makanya tulang T-Rex di museum itu sebenarnya udah bukan tulang asli lagi secara biologis, tapi udah jadi replika batu. Wah, pantesan keras banget ya kelihatannya. Jadi ini juga menjelaskan ya, kenapa dinosaurus yang matinya di darat, apalagi yang jauh dari air, kayaknya lebih jarang ditemukan utuh fosilnya. Betul sekali. Kondisi di darat itu umumnya kurang ideal. Proses pembusukan lebih cepat, penguburan juga belum tentu terjadi. Lebih gampang rusak ya? Iya, makanya fosil hewan laut itu cenderung lebih banyak dan seringkali lebih utuh. Dasar laut itu lingkungannya lebih stabil buat penguburan dan pengawetan jangka panjang. Ilmuwan aja memperkirakan fosil dinosaurus darat yang kita temukan sekarang ini itu cuma sebagian kecil banget dari yang pernah hidup. Cuma sebagian kecil ya? Iya, mayoritas ya gagal jadi fosil. Nggak lolos seleksi alam geologi gitu kasarnya. Oke, masuk akal. Nah, sekarang gimana dengan nenek moyang kita? Manusia purba gitu. Kan ada temuan penting kayak Lucy atau yang di Flores itu, Homo floresiensis. Tapi kok rasanya jarang banget ya dengar temuannya dibanding dinosaurus? Nah, ini ada beberapa faktor kunci nih. Pertama, coba bayangkan populasinya. Manusia purba di masa lalu itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dinosaurus yang menguasai bumi puluhan juta tahun lamanya. Oh iya ya, dinosaurus kan banyak banget jenisnya dan lama banget hidupnya. Betul, jadi secara jumlah aja udah kalah jauh. Lebih sedikit individu, ya otomatis potensi jadi fosilnya lebih kecil kan? Kedua, fosil primata termasuk manusia purba itu cenderung lebih rapuh tulangnya dibanding reptil raksasa. Lebih ringkih gitu ya? Bisa dibilang begitu, dan tingkat keberhasilan fosilisasinya itu diperkirakan sangat-sangat rendah. Ada yang bilang mungkin cuma 1/1.000.000 individu yang akhirnya berhasil jadi fosil. Astaga, 1/1.000.000. Kecil banget peluangnya. Pantesan jarang ya? Jadi, mungkin kita memang lebih sering nemuin bukti keberadaan mereka lewat hal lain ya, kayak alat batu, lukisan gua gitu. Seringkali begitu, ya. Artefak budaya atau jejak aktivitas itu kadang lebih tahan lama atau mungkin lebih gampang dikenali daripada fragmen tulang yang bisa jadi mirip tulang hewan lain. Belum lagi, banyak fosil potensial mungkin masih terkubur entah di mana atau udah menyatu banget sama batuan sekitarnya, susah dipisahkan. Oke. Beralih sedikit nih ke topik yang sering bikin penasaran banget. Gimana dengan cerita-cerita tentang kaum raksasa? Kayak kaum Ad dan Tamut yang disebut di beberapa kitab suci itu, kok kayaknya nggak ada ya bukti fosilnya? Nah, ini kita masuk ke persimpangan menarik antara, katakanlah, catatan sejarah keagamaan dengan temuan arkeologi dan paleontologi.
Gimana tuh maksudnya? Ya, dari sudut pandang sains saat ini memang belum ada bukti fosil definitif yang ditemukan yang mengindikasikan keberadaan manusia dengan ukuran super raksasa seperti yang kadang digambarkan untuk kaum Ad dan Tamut itu. Belum ada ya secara ilmiah? Belum ada. Keberadaan mereka itu utamanya dicatat dalam sumber-sumber seperti Al-Quran, Taurat, atau syair-syair Arab kuno. Kan sumber-sumber itu juga menyebutkan kalau mereka tinggal di wilayah tertentu, terus dihancurkan karena menentang ajaran Tuhan. Kaum Ad katanya kena angin dahsyat, Tamut kena gempa dan suara keras. Kata kuncinya kan dihancurkan. Apa mungkin hancurnya itu benar-benar total sampai nggak bersisa sama sekali? Itu satu kemungkinan interpretasi ya. Kehancuran total sehingga tidak ada sisa fisik, terutama tubuh mereka, atau bisa jadi juga bukti fisiknya memang belum ditemukan aja. Kita kan belum menjelajahi setiap jengkal bumi ini. Bisa jadi masih tersembunyi ya? Bisa jadi. Perlu dicatat juga, bukti arkeologis peradaban yang kadang dikaitkan dengan mereka itu ada. Misalnya struktur bangunan kuno di Madain Soleh yang sering dihubungkan dengan kaum Tamut. Itu ada bukti arkeologisnya. Tapi itu bukti bangunan ya, bukan fosil badannya. Betul. Itu bukti peradaban, bukan fosil tubuh raksasa. Nah, soal ukuran yang disebut-sebut sampai puluhan meter itu, ada juga pandangan lain. Gimana tuh? Ada yang menafsirkan kalau itu mungkin sifatnya simbolik atau majas, menggambarkan kekuatan, kebesaran, atau mungkin kesombongan peradaban mereka, bukan ukuran fisik harfiah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ukuran fosil manusia purba yang secara ilmiah udah ditemukan, kan jauh banget bedanya, sekitar 1,5 sampai 1,8 meter aja. Aha, jadi bisa jadi metafora ya, bukan ukuran sebenarnya. Menarik juga. Ini jadi ingat kutipan yang bilang, semua yang ditemukan secara sains sebenarnya sudah dijelaskan di Al-Quran. Namun, memang masih ada hal-hal yang dijelaskan di Al-Quran tapi belum ditemukan secara sains. Mungkin ini salah satunya ya? Bisa jadi interpretasinya mengarah ke sana, menunjukkan bahwa mungkin ada hal-hal yang ilmunya belum sampai atau belum terungkap oleh sains saat ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, intinya jari fosil itu langka banget dan butuh kondisi ideal ya. Dinosaurus lebih sering ketemu karena jumlahnya dulu banyak banget dan ada lingkungan yang pas buat pengawetan. Betul. Terus manusia purba lebih jarang karena populasinya lebih kecil dan peluang jari fosilnya tipis banget. Iya, sangat tipis. Nah, untuk kaum raksasa seperti Ad dan Samud dari kisah-kisah kuno, itu secara sains saat ini buktinya belum ada. Tapi kisah mereka tetap hidup dalam teks-teks keagamaan dan sejarah meninggalkan tanda tanya ya. Tepat sekali. Dan ini mungkin menyisakan satu pemikiran menarik untuk Anda renungkan di rumah. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi informasi yang datang dari jalur yang berbeda. Temuan ilmiah yang terus berkembang dan catatan sejarah atau keyakinan yang kita warisi. Pertanyaan bagus tuh. Apa ya yang mungkin akan terungkap kalau misalnya penemuan di masa depan nanti bisa menjembatani celah pemahaman kita saat ini? Itu kan menarik untuk dipikirkan. Wah, pembahasan yang dalam dan menarik banget hari ini. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak kupasan kita kali ini. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira apa lagi ya? Nah, kira-kira pembahasan apa lagi yang seru untuk kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Coba deh tulis ide Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info atau pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.